Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan akan melanjutkan perburuan pemain untuk melengkapi skuad Ruben Amorim menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa skuad Milan kelebihan pemain sekitar 10 orang, jadi akan banyak pemain yang akan mereka lepas pada musim panas ini. Namun kepergian itu tidak serta-merta membuat skuad menjadi kosong, karena manajemen akan berburu pemain baru di pasar demi menggantikan mereka. Untuk lini pertahanan, Gonzalo Inacio dari Sporting CP telah masuk ke dalam daftar buruan Diavolo, tetapi harga yang diminta tim Portugal itu sebesar 40 juta euro. Untuk lini tengah, punggawa Denmark yaitu Pierre-Emil Højbjerg dari Marseille menjadi pilihan yang sangat disukai oleh Amorim. Kemudian untuk peran gelandang serang, ada beberapa nama yang telah masuk ke dalam daftar buruan seperti Mathias Sole dari AS Roma dan Dario Osorio dari FC Midland. Target telah ditetapkan, namun pekerjaan pertama dari manajemen adalah melepas beberapa pemain sebelum melakukan perekrutan. Setelah kekalahan telak 3-0 dari Chelsea membuat AC Milan siap melepas banyak pemain menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa ada total 12 pemain yang bisa berpisah dengan Milan pada musim panas ini. Mereka adalah Fikayo Tomori, Filippo Terracciano, Yusuf Fofana, Zakaria Tekame, David Odogu, Alpagio Cisse, Samuel Ricci, Pervis Estupinan, Santiago Gimenez, Yunus Musa, Ruben Loftus-Cheek, dan Rafael Leao. Odogu dan Cisse kemungkinan akan pergi dengan status pinjaman, sementara Tomori dan Fofana mendapatkan minat dari klub Inggris dan Turki. Di sisi lain, masa depan dari nama lainnya masih belum pasti, terutama Leao karena Gary Cardinale tidak mau mendengarkan tawaran di bawah 50 juta euro. Hal ini tentu saja merupakan perombakan besar karena bisa dibilang hampir setengah skuad akan dilepas, tetapi manajemen hanya memiliki waktu selama 3 minggu untuk bekerja. Ini bukan hanya soal menjual pemain, Rossoneri juga perlu mencari pengganti yang sepadan dan tentu saja itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Ruben Amorim memberikan para pemain AC Milan waktu libur selama 2 hari sebelum menjalani pertandingan melawan Manchester United menurut sebuah laporan. Setelah petualangan di Perth dan Jakarta, Amorim beserta anak buahnya akan kembali ke Italia terlebih dahulu sebelum menjalani laga tur pramusim yang terakhir. Milan News melaporkan bahwa para pemain tidak akan langsung berlatih karena sang pelatih telah memberikan waktu libur kepada para pemain hingga hari Selasa. Skuad Diavolo terbang kembali ke Italia setelah meninggalkan Indonesia kemarin, jadi pulang ke rumah untuk beristirahat tentu saja akan sangat diperlukan oleh para pemain mengingat panjangnya waktu perjalanan. Namun pada hari Rabu nanti, semua pemain akan melanjutkan latihan dengan tempo tinggi demi mempersiapkan pertandingan terakhir melawan MU. Ini karena akan belum ada satupun pertandingan pramusim yang dimenangkan oleh skuad Rossoneri asuhan Amorim. Mengamankan kemenangan pada laga terakhir ini tentu saja akan sangat penting. Pertandingan terakhir ini akan mempertemukan Red Devils asal Italia dan Red Devils asal Inggris, sedangkan laga akan digelar di Polandia. Bukan hanya Ruben Amorim yang menghalangi penjualan Pervis Estupinan ke Aston Villa menurut sebuah laporan. Daniele Longo berbicara di saluran YouTube miliknya dengan membahas tentang penawaran dari Villa untuk bek Ekuador itu dan alasan Rossoneri tidak menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Berikut komentar sang jurnalis. Kamu terus bertanya kepadaku, kenapa Milan tidak menjualnya ke Aston Villa? Dengar, ada penawaran senilai 15 juta euro. Pemain tersebut telah mencapai kesepakatan besar dengan klub dan dengan senang hati pindah ke sana. Kesepakatan tidak ditutup karena 2 juta euro yang dipertaruhkan. Aston Villa tidak ingin membayar 17 juta euro yang diminta. Milan menjadi sedikit frustrasi dengan hal ini dan Amorim hanya berkata, "Oke, mari kita uji dia selama tur dan lihat apakah dia bisa berguna." Kenyataannya jelas bahwa dia lebih banyak merugikan daripada menguntungkan dan dia akan kembali masuk ke dalam daftar jual, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Maurizio Sarri sangat ingin membawa Samuel Ricci ke Atalanta pada musim panas ini menurut sebuah laporan. Masa depan Ricci di Milanello tampaknya akan segera berakhir lebih cepat karena sekarang Rossoneri memiliki beberapa nama berkualitas di lini tengah seperti Luka Modric, Adrien Rabiot, Ardon Jasari, hingga Christian Komoto yang tampaknya akan kembali menjadi 4 gelandang utama musim ini di bawah asuhan Ruben Amorim. Alfredo Pedula berbicara di saluran YouTube miliknya dengan membagikan informasi terbaru tentang Ricci yang menjadi target utama Sarri untuk memperkuat Atalanta.
Berikut komentar sang jurnalis. Kami sudah membicarakannya sebelum pasar transfer dibuka pada akhir Mei. Target konkret Atalanta. Sarri melihatnya sebagai protegennya dan menginginkannya dengan segala cara saat masih di Lazio dan sekarang dia ingin membawanya ke Atalanta. Mereka harus maju dan memberikan tawaran setidaknya 20 juta euro. Satu klub Italia telah menanyakan situasi Ricci, begitu juga dengan klub asing. Saya percaya bahwa hubungan antara Ricci dan Milan sudah berakhir, ungkapnya. Gary Cardinale gagal menepati janjinya kepada Ruben Amorim yang menginginkan rekrutan baru menurut sebuah laporan. Andrea Longoni berbicara tentang situasi skuad rossoneri yang tampaknya masih jauh dari kata ideal dan dia juga membahas tentang peran dari Cardinale. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Pasar transfer, Cardinale memulainya dengan kembang api, tapi tampaknya dia bahkan tidak memegang kembang api di tangannya. Sungguh luar biasa bahwa sekali lagi janji-janjinya belum terpenuhi setidaknya sejauh ini. Entah dia menyalahkan banyak kembang api dalam 2 minggu terakhir atau kita akan berisiko melihat musim yang sulit lagi. Perlu diingat bahwa Milan baru saja finish di posisi ke-8 dan ke-5, jadi mereka perlu meningkatkan lebih banyak kualitas lagi. Salah satu janji yang dibuat kepada Amorim dan diinformasikan kepada pers sebulan setengah yang lalu jelas tidak ditepati. Itu adalah keinginannya untuk menyerahkan seluruh skuad kepada pelatih secepat mungkin agar tidak mengulangi kesalahan seperti di masa lalu. Dari sudut pandang ini, tujuannya telah gagal total, ungkapnya. Zakaria Tekami akan bergabung dengan Lyon selama 1 musim dengan status pinjaman menurut sebuah laporan. Fabrice Hawkin dari RMC Sport melaporkan bahwa Lyon telah mencapai kesepakatan dengan Milan untuk menandatangani pemain internasional Swiss itu dengan status pinjaman tanpa biaya dari AC Milan. Tidak ada klausul pembelian dalam kesepakatan tersebut dan gajinya akan ditanggung oleh tim Prancis itu. Berdasarkan formula kesepakatan tersebut, niat utama Diavolo tampaknya adalah meminjamkannya demi memberikan waktu bermain yang cukup kepada Tekami. Alexis Saelemaekers adalah starter di sisi kanan bagi Ruben Amorim dan ada nama Samuel Chukwueze yang menjadi pelapis untuk peran tersebut. Dengan kata lain, tidak akan ada ruang untuk kami di skuad musim ini, sehingga pergi dengan status pinjaman akan bagus untuk perkembangannya. Namun nasibnya akan sangat bergantung dengan performanya, karena kemungkinan Lyon bisa saja membuka pembicaraan untuk transfer permanen pada musim panas tahun depan. Galatasaray tidak ingin memenuhi tuntutan AC Milan, jadi mereka akan bergerak pada bulan September menurut sebuah laporan. Nicolo Schira melaporkan bahwa Galatasaray tidak bersedia membayar apa yang Diavolo minta untuk bintang asal Portugal itu, sehingga mereka mulai melirik 3 kandidat lain untuk posisi winger. Namun keputusan itu tidak berarti menghilangkan minat kepada Leao dan tampaknya sekarang mereka memiliki rencana lain. Karena kan jendela transfer Turki ditutup lebih lambat daripada jendela transfer negara lainnya. Jadi Galatasaray bisa menunggu hingga awal September untuk melihat apakah Rossoneri bersedia menurunkan tuntutan terhadap biaya transfer Leao. Namun jika tidak ada diskon yang diberikan, besar kemungkinan tim Turki akan meninggalkan perlombaan. Sang jurnalis juga menyatakan bahwa strategi ini mirip seperti apa yang mereka lakukan dengan transfer Victor Osimhen pada tahun 2024 silam. Pada saat itu, mereka merekrut striker Nigeria dengan status pinjaman dan setelah negosiasi yang alot, mereka berhasil menebusnya dengan biaya sebesar 75 juta euro. AC Milan telah menolak skema pinjaman yang diajukan oleh Lazio untuk Santiago Gimenez menurut sebuah laporan. Alfredo Pelula melaporkan bahwa telah muncul kontak antara Lazio dan rombongan Gimenez mengenai kemungkinan sang penyerang bergabung ke ibu kota. Namun Bianco Celeste menegaskan bahwa mereka hanya bisa merekrutnya dengan formula pinjaman dan bukan transfer permanen. Di sisi lain, Milan sama sekali tidak tertarik untuk formula itu karena mereka hanya ingin menjual penyerang timnas Meksiko itu secara permanen dan menyelesaikan kisah dengannya. Menurut jurnalis tersebut, tidak ada kemajuan sejak kontak dimulai karena Rossoneri tidak ingin mengubah sikap mereka terhadap transfer Gimenez. Bursa transfer akan ditutup dalam beberapa pekan lagi, jadi mari kita tunggu dan lihat apakah menjelang akhir jendela transfer nanti Milan akan melunak dan membiarkan Gimenez pergi. Selain itu, masih harus dilihat apakah ada tim lain yang juga berminat untuk merekrut mantan penyerang Feyenoord itu pada musim panas kali ini.